Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang stop kontak. Stop kontak merupakan komponen kelistrikan untuk menyediakan pasokan listrik agar peralatan elektronik yang hendak digunakan bisa menyala. Stop kontak terpasang di dinding dan memerlukan kabel untuk menyalakan sebuah peralatan elektronik. Alat ini terdiri dari dua logam berbentuk garis di bagian atas dan bawah yang berguna untuk mengalirkan arus listrik. Stop kontak hanya digunakan untuk menghubungkan peralatan elektronik portable alias mudah dibawa kemanapun. Pastinya, alat elektronik portable dapat mengalirkan atau memutuskan aliran listrik dengan mudah. Adapun alat elektronik ini memiliki kabel dan steker yang terdiri dari 2 hingga 4 cabang. Setiap stop kontak memiliki jumlah lubang atau slot yang berbeda tergantung negaranya. Di Indonesia sendiri, kita sering menemukan contoh stop kontak dengan 2 slot. Slot pertama merupakan lubang hidup yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke alat elektronik. Slot kedua berfungsi sebaliknya, yakni mengembalikan arus listrik. Lalu selanjutnya adalah bagian stop kontak, yakni stop kontak memiliki 3 jenis terminal yang saling terhubung agar dapat mengalirkan listrik ke peralatan elektronik yang hendak dinyalakan. 3 terminal tersebut terdiri dari terminal kabel fasa, terminal kabel netral, dan terminal AD atau ground. Berikut ini karakteristiknya. Yang satu adalah terminal fasa. Terminal ini menandakan kabel yang mengalirkan listrik secara bersamaan. Ciri utama kabel fasa adalah bagian kumparan yang menyala ketika diukur menggunakan testpen. Lalu yang kedua, terminal netral. Kabel terminal ini tidak memiliki tegangan alias nol. Sebab ya sebutannya netral. Ketika diukur dengan testpen, kumparan pada kabel ini tidak akan mengeluarkan api karena sifatnya yang netral. Lalu yang ketiga, terminal AD atau grounding. Berbeda dengan 2 terminal sebelumnya. Jenis terminal ini dipasang di dalam tanah dan sifatnya sama seperti terminal netral, yaitu tidak memiliki tegangan. Fungsinya hanya untuk mengamankan peralatan listrik saat terjadi short circuit alias beban berlebih, sehingga beban tersebut akan dialirkan ke dalam tanah. Kabel pada terminal fasa, netral, dan AD harus dipasang secara rapat dan tidak mudah bergoyang. Kabel-kabel terminal yang saling bersentuhan akan menyebabkan korsleting listrik. Kabel fasa dan netral dihubungkan pada lubang atau slot stop kontak, sementara kabel grounding terhubung dengan logam berbentuk garis yang terletak di bawah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis stop kontak. Itu stop kontak jenis A. Model colokan ini diadaptasi oleh 23 negara di dunia ini. Bentuk colokannya berupa 2 lempeng yang bersebelahan, termasuk kelas 2 dengan standar 2 cabang paralel, dan rata-rata satuan tegangan adalah 100 sampai dengan 127 volt, serta kompatibel dengan steker tipe A. Untuk wilayah Asia yang mengadaptasi model stop kontak tipe A adalah Bangladesh, Kamboja, Cina, Jepang, Myanmar, Filipina, Thailand, Maldives, dan Vietnam. Contoh stop kontak tipe B. Stop kontak tipe B berupa 2 lempeng yang saling berdekatan sebagai konektornya, dengan negara yang menggunakan yaitu 17 negara yang menggunakan jenis ini. Stop kontak model ini bisa ditemui pada wilayah Asia, Jepang, Thailand, Taiwan, dan Filipina. Lalu yang ketiga, stop kontak tipe C. Seperti yang disebutkan sebelumnya, colokan tipe C digunakan di Indonesia. Tipe C memiliki 2 kaki koneksi silindris yang dikenal sebagai Europlug. Stop kontak ini memiliki 2 pin dengan diameter 4 mm, mirip dengan colokan tipe A pada pusat. Namun pada pusatnya berukuran 19 mm dengan jarak antar pin
di dasar terpisah sejauh 18,6 mm dan di ujungnya 17,5 mm. Lalu yang keempat ada stop kontak tipe B. Selanjutnya adalah stop kontak tipe D. Selanjutnya adalah stop kontak tipe D yang umum digunakan di negara seperti India dan Nepal. Stop kontak tipe D memiliki 3 koneksi berbentuk bulat yang membentuk segitiga dengan kekuatan 5 ampere. Satu tegangan listrik untuk stop kontak tipe D adalah 220 volt dan 240 volt. Negara yang menggunakan soket listrik ini adalah Bangladesh, Bhutan, Hong Kong, Macau, Maldives, Monaco, Myanmar hingga Sri Lanka. Untuk contohnya ini adalah yang tipe C, yang bawah ini adalah tipe D. Yang kelima, stop kontak tipe E. Dengan model colokan tipe E ini seperti gambar di samping, memiliki 2 koneksi yang besarnya 14 mm dan diameternya 4,8 mm. Satuan tegangannya yaitu 220 volt sampai dengan 230 volt. Bisa ditemui colokan ini pada negara Prancis, Belgia, Polandia, Slovakia, Republik Ceko, Denmark, Ethiopia, Prancis, Israel, Monaco, hingga Maroko. Selanjutnya yakni colokan tipe F. Bagi orang Indonesia mungkin akan familiar dengan stop kontak tipe F karena stop kontak ini ada kemiripan dengan tipe C. Stop kontak tipe F biasa disebut dengan Suko sticker atau Shut Jokat, yang berarti stop kontak pelindungan, berbentuk bulat dan ada 2 klips landasan di sisi steker. Satuan tegangannya 220 sampai dengan 240 volt. Dengan negara yang menggunakan yaitu Eropa dan Rusia, selain Inggris dan Israel. Lalu yang ketujuh ada stop kontak tipe G. Stop kontak tipe G biasanya digunakan di Eropa, Irlandia, Malta, dan Malaysia dan Singapura. Bentuknya persegi panjang yang membentuk segitiga sama kaki dengan pin netral tipe G berukuran panjang sebesar 17,7 mm dan pin pendek dengan ukuran 6,35 mm. Untuk ukuran voltnya adalah 220, 230 dan 240 volt. Lalu yang kedelapan ada stop kontak tipe N. Jenis stop kontak tipe H. Jenis stop kontak ini eksklusif hanya digunakan di Israel, Palestina, dan Thailand. Stop kontak ini memiliki 3 garpu bulat yang berbentuk segitiga. Colokan listrik ini paling digunakan. Namun, colokan listrik tipe H lebih umum digunakan di sebagian daerah Israel. Stop kontak tipe H memiliki 3 garpu bulat yang membentuk segitiga dengan ukuran panjang sebesar 19 mm dengan jarak antar satu koneksi atau pin dengan koneksi lainnya adalah 19 mm. Lalu yang ke-9, stop kontak tipe I. Colokan tipe I memiliki 2 koneksi berbentuk V terbalik dengan kemiringan 30 derajat dan terdapat pin di tengah sebagai grounding. Colokan tipe I biasanya dipakai di sejumlah negara seperti Argentina, Australia, Cina, Fiji, Myanmar, New Zealand, dan Uruguay. Contohnya seperti gambar di tengah ini, yang bagian atas. Lalu yang ke-10 ada stop kontak tipe J. Adaptor yang ini kalau Anda lihat dari jauh bentuknya seperti tipe C dan sama memiliki 3 koneksi. Colokan ini bisa membentuk V dengan kemiringan 30 derajat. Kedua pin yang sejajar berfungsi sebagai pin fasa dan netral. Sementara itu pin di tengah berfungsi sebagai grounding.
Stop kontak tipe C hanya digunakan di Maldives, Swiss, dan Liechtenstein. Selanjutnya, stop kontak tipe K. Stop kontak tipe K biasa digunakan di negara Brasil dan Afrika Selatan dengan dua tipe varian stop kontak tipe N. Pertama, tipe 10 ampere dengan diameter 4 mm dan panjang konektornya sebesar 19 mm. Lalu ada juga yang 20 ampere dengan diameter lingkaran 4,8 mm dan panjang konektornya sebesar 19 mm yang bisa digunakan untuk peralatan berat. Ini contohnya. Yang ke-12 yakni stop kontak tipe L dengan 3 garpu bulat ditempatkan dalam satu garis lurus. Pada jenis colokan stop kontak bentuknya seperti L dengan negara menggunakan tipe stop kontak ini yaitu Chili, Kuba, Ethiopia, Italia, Maldives, San Marino, dan Uruguay. Soket listrik tipe L juga digunakan di Canary Islands, Libya, Suriah, dan beberapa negara lainnya. Nah, ke-13 yakni stop kontak tipe M. Contoh colokan tipe M bentuknya mirip dengan colokan tipe A. Konektor bulat yang berbentuk segitiga. Bedanya pin 3 berada di atas ada 2 dan konektor lainnya. Untuk kekuatannya colokan butuh 15 ampere serta memiliki 3 garpu atau konektor bulat. Negara yang menggunakan colokan tipe ini antara lain Bhutan, India, Israel, Macau, Nepal, dan sebagainya. Yang ke-14, colokan tipe N. Colokan tipe N biasa dipakai eksklusif di Brazil, Afrika Selatan, dan ada dua tipe varian stop kontak tipe N, yakni 10 ampere yang diameternya 44 mm dengan panjang konektor sebesar 19 mm. Antara satu koneksi atau pin dengan koneksi lainnya terpisah dengan jarak sebesar 19 mm dengan negara yang menggunakan yakni di Brasil yang menggunakan tipe N, antara lain Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, dan Bahia. Selanjutnya, stop kontak tipe O. Stop kontak tipe ini terdapat dua pin berkekuatan dan satu pin dasar yang bulat. Hanya dipakai eksklusif di Thailand, antara koneksi dengan konektor lainnya terpisah dengan jarak 19 mm dengan terisolasi panjang 10 mm. Ya baik, selanjutnya adalah konektor. Yang dimaksud dengan konektor dalam teknik elektronika adalah suatu komponen elektromekanikal yang berfungsi untuk menghubungkan suatu rangkaian elektronika ke rangkaian elektronika lainnya, ataupun untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Pada umumnya, konektor terdiri dari konektor plug atau male dan konektor soket atau female. Jenis-jenis konektor standar: banana konektor, konektor banana, dan soket. Banana konektor sering disebut juga dengan konektor 4 mm. Hal ini dikarenakan diameter pin banana adalah 4 mm dan pin banana konektor ini terdapat satu atau dua per spring yang menonjol keluar sehingga bentuknya menyerupai pisang atau banana. Salah satu kelebihan banana konektor adalah dapat melewatkan arus listrik yang tinggi hingga 10 ampere. Karena itu, konektor banana ini banyak digunakan sebagai konektor yang menghubungkan speaker ke amplifier dan juga dalam peralatan test equipment atau alat-alat ukur atau uji.
seperti multimeter dan osiloskop. Konektor banana ini ditemukan oleh Richard Hirschman pada tahun 1924. Ini adalah contoh gambar dari banana konektor atau banana plug. Ini adalah male dan ini adalah soketnya atau female. Lalu selanjutnya ada USB konektor atau konektor USB dan soket. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan konektor yang paling populer saat ini. Dalam hal yang berhubungan dengan catu daya atau power supply, komunikasi dan koneksi antara komputer dengan peralatan elektronika seperti handphone, hard disk, digital kamera, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembangnya peralatan portable, konektor pun memiliki berbagai jenis ukuran, yakni ukuran standar Type dan mini dan micro. Konektor USB sendiri juga memiliki versi, yang dimana versi tersebut adalah versi tersebut untuk meningkatkan dari kualitas si konektor USB tersebut, yang dimana contohnya seperti yang ada pada gambar ini adalah ini konektor USB tipe versi 2.0 yang dimana kecepatan transfernya adalah 10 Mbps sampai 100 Mbps. Namun kita tidak bahas hal tersebut dalam video ini sebab kita hanya membahas bahan dan komponen listrik saja. Itu akan masuk ke jurusan lain. Lalu yang selanjutnya ada koaksial konektor atau konektor koaksial dan soket. Koaksial konektor digunakan untuk menghubungkan kabel koaksial yang membawa frekuensi tinggi seperti pada kabel antena TV. Koaksial konektor ini memiliki kelebihan dalam mengurangi noise pada frekuensi tinggi. Nah, pada contoh gambar di samping ini adalah koaksial plug. Lalu di sini adalah konektornya dari koaksial plug. Soket dari koaksial plug. Lalu selanjutnya ada BNC konektor atau konektor BNC beserta soketnya. BNC konektor dirancang khusus untuk kabel koaksial yang membawa sinyal frekuensi tinggi di mana kejernihan sinyal yang bebas dari distorsi dan noise merupakan hal yang sangat penting. Sehingga konektor BNC biasanya digunakan pada test equipment frekuensi seperti osiloskop, audio analyzer, sinyal generator, dan lain sebagainya. Lalu konektor BNC ini dirancang oleh Paul Neil, Carl Conselman, dan Octavio M. Salati dan dipatenkan pada tahun 1951. Kepanjangan dari BNC adalah Bayonet Neil Conselman. Nah, ini adalah contoh konektor dari BNC plug. Lalu ini adalah soketnya. Lalu selanjutnya ada RCA konektor atau konektor RCA. RCA konektor sering disebut juga dengan phono konektor atau AV jack. RCA konektor yang memiliki kepanjangan dari Radio Corporation of America ditemukan pada awal tahun 1940-an dan pada umumnya berfungsi sebagai konektor untuk kabel pembawa sinyal audio dan video. Untuk membedakan sinyal yang akan dibawanya, biasanya konektor RCA diberikan warna yang berbeda, seperti kuning untuk sinyal video, putih dan merah untuk sinyal stereo. Lalu ini contoh gambarnya. Ini mungkin sering ditemukan pada TV-TV di televisi. Misalnya di bagian belakang, kalau sekarang mungkin agak jarang, kalau dulu di TV yang masih tabung itu banyak sekali, atau DVD masih ada. Lalu selanjutnya ada di konektor atau konektor D dan soketnya. Seperti ini soketnya. Di konektor ada di sub miniatur atau di sub merupakan konektor yang paling sering ditemukan dalam komputer. Pemakaian D sebagai namanya karena berbentuk konektor seperti huruf D yang sebenarnya adalah berfungsi untuk menghindari terjadinya kesalahan pemasangan. Konektor D umumnya memiliki 2 baris atau 3 baris pin. Jumlah pin pada konektor D juga beragam mulai dari 9 hingga 100 pin.
Konektor yang paling sering ditemukan pada komputer adalah konektor VGA DE15 15 pin dan konektor komunikasi serial RS232 DE9 9 pin. Ini adalah contoh dari D-konektor. Namun ini yang VGA yang memiliki 15 pin. Lalu selanjutnya ada phone konektor atau sering disebut dengan phone jack. Konektor yang pada umumnya digunakan untuk konektor kabel yang mengantarkan sinyal audio. Terdapat 3 ukuran phone konektor atau phone jack, yaitu 1/4 in atau sekitar 6,3 mm, dan ada yang 1/8 in atau sekitar 3,5 mm, dan 3/32 in atau sekitar 2,5 mm. Phone jack phone konektor juga sering tersedia dalam bentuk mono dan stereo. Dan bahkan sekarang sudah dapat ditemukan pada phone jack yang kombinasi terdiri dari stereo, mikrofon, dan tombol pengendali. Lalu selanjutnya ada DC konektor atau konektor arus DC. Seperti namanya, DC konektor adalah konektor yang diperuntukkan untuk menghantarkan arus listrik DC. DC konektor pada umumnya berbentuk silinder dan memiliki polaritas positif dan negatif. Konektor arus DC ini banyak kita temukan di adaptor seperti adaptor laptop, adaptor telepon, dan lain sebagainya. Ini adalah dari contoh dari DC konektor, dan ini adalah soketnya. Lalu ada modular konektor. Modular konektor umumnya digunakan pada peralatan telekomunikasi dan komputer seperti kabel telepon dan juga kabel LAN atau local area network. Modular konektor juga sering disebut dengan RJ konektor atau modular phone jack. Modular konektor yang sering digunakan untuk network atau jaringan komputer adalah modular konektor jenis RJ45 yang memiliki 8 pin. Sedangkan untuk telepon rumah sering digunakan modular konektor yang berjenis RJ11 yang memiliki 6 pin, dan RJ14 juga sama seperti RJ11 yang memiliki 6 pin. Selanjutnya ada PCB konektor atau konektor PCB. Selain konektor-konektor standar yang disebut di atas, terdapat juga konektor yang dipasang dalam PCB yang menghubungkan suatu rangkaian PCB dengan rangkaian PCB lainnya. Bentuk dari konektor PCB tersebut berbeda-beda tergantung perancangan PCB dan keperluannya. Konektor PCB tersebut rata-rata dipasang di dalam peralatan elektronika, sehingga tidak dapat dilihat oleh konsumen pada umumnya. Berikut ini gambar beberapa jenis konektor yang sering dipasang pada PCB. Nah, ini adalah contoh dari konektor PCB. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.